Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut materi penjelasan tentang statistika mengenai uji T dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Uswatin Hasanah, Mustafiratun Nisa, Maya Hayati Nur Aziza, Herlin Murdiana Ranika Putri, Ilham Ihsanul Amal, Melda Maulidia Nafisah, dan Arum Kusuma Wardani. Yang pertama adalah uji hipotesis Curie. Dengan contoh soal sebagai berikut. Kepala Sekolah SMPN 1 Ngimbang menduga kualitas guru yang mengajar mata pelajaran IPA paling tinggi adalah 80%. Untuk membuktikannya, dilakukan pengisian kuesioner dengan mengambil 15 siswa sebagai sampel. Jumlah pertanyaan ada 10 dengan asumsi nilai 1 kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, dan 4 sangat baik, dengan taraf kepercayaan 90%, dan taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Berikut adalah penyelesaian secara manualnya. Penyelesaian menghitung nilai ideal sama dengan 10 dikali 4 dikali 15 sama dengan 600. Rata-rata nilai ideal sama dengan 6000 dibagi 15 sama dengan 40. 80% dari rata-rata nilai ideal sama dengan 80% dikali 40. Hasilnya adalah 32. A. Membuat hipotesis pengujian. H0 sama dengan kualitas guru mata pelajaran IPA rendah atau sama dengan 80% dari nilai rata-rata idealnya. HA sama dengan kualitas guru mata pelajaran IPA paling tinggi 80%. B. Membuat hipotesis pengujian dalam model statistik adalah sebagai berikut. C. Menentukan taraf signifikan. A sama dengan 0,05 atau 5%. D. Menentukan kaidah pengujian. Kaidah pengujian adalah sebagai berikut. Penyelesaian. E. Menghitung, T hitung, dan T tabel. Menghitung nilai rata-rata pengamatan, yaitu adalah sebagai berikut, yang hasilnya adalah 43,4. Membuat tabel monolog. Berikut merupakan membuat tabel penolong. Ya, berikut ini adalah contoh tabel penolong. Penyelesaian. Menghitung standar divisi. Hasilnya sama dengan 65,74. Menghitung T hitung. Yang hasilnya sama dengan 2,953. Menghitung T tabel. Nilai T tabel dapat dicari pada tabel distribusi. T tabel sama dengan T A dibagi DB sama dengan T A dibagi N dikurangi 1 sama dengan T dikali 0,05 dibagi 14 sama dengan 1,761. F. Membandingkan T hitung dan T tabel. Nilai T hitung sama dengan 2,953 lebih dari T tabel sama dengan 1,761, sehingga H0 diterima. Kesimpulannya adalah kualitas guru mata pelajaran IPA paling rendah atau sama dengan 80% dari rata-rata idealnya. Uji SPSS. Berikut adalah pengujian menggunakan SPSS. Maksudnya aplikasi SPSS. Yang kedua, uji hipotesis kanan. Contoh soalnya adalah Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 1 menyatakan bahwa kualitas mengajar dosen metode penelitian sosial paling rendah 70% dari nilai idealnya. Untuk membuktikan dugaan tersebut, dilakukan penyebaran kuesioner dengan mengambil sampel 20 orang mahasiswa untuk mengisi kuesioner dengan jujur dan adil sesuai dengan kualitas dan profesi dosen kita mengajar. Jumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner adalah 10 pertanyaan. Instrumen penelitian kualitas mengajar diberi skala 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang baik, dan 1 sangat tidak baik. Taraf signifikan alfa sama dengan 5%. Data total
Hasil jawaban setiap mahasiswa diperoleh sebagai berikut. Berikut merupakan penyelesaian secara manualnya. Yang pertama adalah menghitung nilai idealnya. Nilai idealnya sama dengan 10 dikali 15 dikali 20 sama dengan 1000. Rata-rata nilai idealnya sama dengan 1000 dibagi 20 sama dengan 50. Jadi 70% dari rata-rata nilai idealnya sama dengan 0,7 dikali 50 sama dengan 35 atau mu 0 sama dengan 35. 2. Menghitung T-hitung, yaitu terlebih dahulu membuat tabel penolong. Tabel penolong untuk menghitung nilai X dan S adalah sebagai berikut. Menghitung nilai rata-rata, hasilnya sama dengan 37,6. Kemudian menghitung nilai standar deviasi, yang rumusnya adalah sebagai berikut, yang hasilnya adalah 2,93. Menghitung T-hitung, jumlah T-hitung sama dengan X dikurangi mu 0 sama dengan S dibagi akar N sama dengan akar 37,6 dikurangi 30 dibagi 9,3 dibagi akar 20 sama dengan 2,6 dibagi 2,0795 sama dengan 1,25. 3. Menghitung T-tabel dengan taraf signifikan A sama dengan 0,05. Kemudian dicari T-tabel pada tabel distribusi min T dengan ketentuan dB sama dengan N-1. dB sama dengan 20 dikurangi 1. dB sama dengan 19. Sehingga T-tabel sama dengan 1,729. Yang keempat, membandingkan T-tabel dan T-hitung. T-tabel sama dengan 1,729 dan T-hitung sama dengan 1,25. Ternyata T-tabel lebih dari T-hitung sama dengan 1,729 kurang dari 1,25, maka pernyataan ditolak. Kesimpulannya, dengan demikian menolak pernyataan yang mengatakan kualitas mengajar dosen metode penelitian sosial statistik paling rendah atau sama dengan 700%. Selanjutnya yaitu uji dua arah. Guru matematika menduga kemampuan murid dalam bab deret aritmatika adalah 60% dari nilai idealnya. Untuk membuktikan kebenaran dari dugaan tersebut dilakukan ulangan 20 siswa sebagai sampel. Ulangan diisi dengan jujur dan adil. Jumlah pertanyaan yang diajukan ada 10 pertanyaan. Taraf kepercayaan yang digunakan adalah 95%. Taraf signifikannya adalah 0,05. Data hasil ulangan dari 20 siswa yang diperoleh adalah sebagai berikut. Pada data tersebut terdapat 20 siswa. Dengan menggunakan SPSS dihasilkan mean atau rata-rata 67, standar deviasi adalah 18,93. Lalu karena T-tabel sama dengan 1,729 dan T-hitung sama dengan 16,560, maka nilai bandingnya T-hitung lebih besar dari T-tabel dan nilai signifikannya adalah kurang dari 0,05, sehingga H0 diterima atau kemampuan murid dalam bab deret aritmatika paling rendah atau sama dengan 60% dari nilai idealnya. Uji berpasangan. Suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode ABG sebagai metode baru untuk mengajarkan mata kuliah Statistika 2. Dalam rangka uji coba terhadap efektivitas atau keampuhan metode dari itu, dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis nol atau nihil yang mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai Statistika 2 antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG sebagai metode mengajar mahasiswa UIB semester 6. Dalam rangka pengujian ini diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa.
Gunakan taraf kepercayaan 95% untuk menguji pernyataan atau hipotesis tersebut. Datanya adalah sebagai berikut. Kemudian ini untuk penyelesaiannya. Yang pertama adalah membuat hipotesis pengujian. H0 dibagi mu1 sama dengan mu2, atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah. Yang kedua, H1 sama dengan mu1 kurang dari sama dengan mu2, atau terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah. Yang kedua, tetapkan titik kritis yaitu alfa sama dengan 5%. 3. Tentukan daerah kritis dengan dB sama dengan n-1 sama dengan 19. Yang keempat, tentukan T hitung. Kita memulainya dengan menghitung D atau selisih. Menghitung standar deviasi yang hasilnya sama dengan 5,6054. Menghitung T hitung. T sama dengan min 90 dibagi 20 dibagi 5,6054 dibagi akar 20 sama dengan min 4,50 dibagi 1,2534 sama dengan min 3,5902. 5. Lakukan uji signifikan. Diketahui T tabel sama dengan 2,093 sehingga T hitung lebih dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan H ditolak, maksudnya H0 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar statistika 2 sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG. Sekian, terima kasih. Berikut tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.